memuliakan nama Tuhan ya. Saya lihat yang dulu supaya nggak korek matanya saudara ya. Haleluya. Kelamaan ya katanya. Haleluya. Kita baru melewati bulan Februari saudara ya. Bulan Februari itu di tanggal 14 hari apa saudara? Semuanya tahu. Yang punya pasangan tahu, nggak punya pasangan nggak tahu. Lupa. Saya sendiri lupa saudara. Saya gara-garanya suami saya kasih coklat ke jemaat, gara-gara ada acara gitu. Pada WPI aku mas gitu. Oh ya Valentine ya, baru saya ingat saudara, saya sendiri lupa. Jadi suami saya sendiri nggak kasih saya coklat ya saudara ya. Emang kita lupa. Tapi saya tahu bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Amin. Kita tahu kalau kita memiliki kasih, kita akan menutupi segalanya. Yang mungkin buruk, yang mungkin gak enak, yang mungkin mengecewakan. Tapi kalau kita penuh kasih, kita akan bisa tutupi semuanya itu. Amin. Hari ini saya akan membawakan tema khotbah tentang mengasihi. Amin. Kita tahu bahwa yang Tuhan katakan tentang kasih, tentang Tuhan kasih, kan ada beberapa pertanyaan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada bertanya pada Yesus, apa sih hukum yang terutama itu? Apa sih hukum yang utama itu? Saya baca waktu saya mempersiapkan bahan ini, ada 3 ayat, 3 pasal yang menekankan tentang kasih ini saudara. Yuk kita baca ayatnya di Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12. Markus 12 ayat 29. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. 1, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum yang terutama apa? Ayat 30. Dengan segenap dan dengan segenap. Nah, hukum yang kedua ayat 31. Dan hukum, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada lebih baik yang daripada Amin. Ayat ini tuh tidak hanya dikatakan di Markus 12 saudara, tapi di Matius 22 ayat 37 juga itu memperkatakan tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Terus dikatakan lagi di Lukas 10 ayat 27 juga tentang hal itu. Jadi inilah adalah hukum yang terutama yang Tuhan katakan kepada umatnya Israel dan kepada kita juga umatnya yang Tuhan sudah pilih. Amin. Siapa yang sudah dipilih Tuhan hari ini? Amin. Kita dipilih Tuhan saudara. Bila saudara ada di tempat ini hari ini, itu karena kita pilihan Tuhan. Saudara mesti bangga. Kenapa? Kalau mungkin hari ini aku ada di luar sana, tapi saat ini aku ada di sini karena aku adalah pilihan Tuhan. Amin. Di sini dikatakan hukum yang terutama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi mengasihi Tuhan itu tidak separuh-separuh. Mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati. Di sini kan katakan dengan segenap hati, segenap jiwa. Jadi jangan pernah menduakan Tuhan. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kita ada di tempat ini, kita memuji Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Di sini katakan bahwa dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau engkau masih kuat bisa beribadah, kalau engkau bisa masih mampu berjalan mencari Tuhan, ayo kita datang mencari Tuhan. Bisa lewat YouTube, lewat online. Saudara, pada waktu zaman pandemi, orang banyak teriak-teriak, mana enak sih ibadah lewat online. Nggak bisa, ya masih pakai baju tidur dia udah ibadah. Mana bisa ya kan, masih belum gosok gigi lagi udah ibadah. Nggak dapet, hikmatnya nggak dapet. Apalagi mungkin sambil main handphone dia ibadah. Mana bisa dapat hikmat Tuhan, mana bisa dapat pewahyuan daripada Tuhan. Tapi pada waktu kita, Tuhan kasih kesempatan setelah onsite, banyak juga yang masih terlena dengan online. Nah inilah jiwa-jiwa yang masih terikat. Maka itu perlu kita doakan untuk dia mereka datang lagi pada Tuhan. Amin. Di sini katakan dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau Tuhan masih kasih kita kekuatan, kalau Tuhan masih kita kasih kemampuan untuk kita berjalan ke rumah Tuhan, untuk mendengar, memuji, memuliakan Tuhan, yuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan ini lagi saudara. Amin.
Ya, di sini jadi hukum yang terutama itu saudara, mengasihi Tuhan. Yang hukum yang kedua ada katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kalau kita masih bisa benci sama orang lain, karena hukum yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab dikatakan, orang yang membenci saudaranya sama dengan membunuhnya. Serem kan saudara? Jadi kita harus mengasihi sesama manusia. Jangan pernah kau marah, kau kesel, bahkan simpen di hati sampai 7 turunan gak bakal kau ampunin dia. Rugi saudara. Berarti kita gak menjalankan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada gak orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Kecuali orang yang udah akal pikirannya itu udah aneh ya. Ada gak orang yang mau mencederai dirinya sendiri? Misalnya dia menggores-gores, itu sebenarnya orang yang sudah mulai kehilangan akal saudara. Tapi kalau orang yang benar, orang yang ini dalam keadaan waras gitu ya saudara, pasti dia mengasihi dirinya. Ya kan, para perempuan mengasihi dirinya kan sering dikasih lotion, dikasih foundation, ya kan, sering dikasih pelembab, karena dia mengasihi dirinya kan, ngasih perlindungan dalam dirinya. Tapi pada waktu kita itu Tuhan katakan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yuk kita kasih sesama kita, sekalipun mungkin dengan ART ya saudara, dengan pembantu rumah tangga. Yuk kita kasihi dia dengan segenap hati kita ya. Karena Mas Daus juga berbuat tentang bagaimana kita menjadi saksi Tuhan, gak usah jauh-jauh ke orang yang terdekat, ART di rumah kita. Benar saudara, karena dia kan mungkin orang jauh, di Jawa, di mana. Waktu dia pulang kampung, dia akan ceritakan tentang kebaikan kita. Ih, bagikan itu orang Kristen baik banget. Terus ceritakan tentang Yesus. Amin. Gak usah susah-susah saudara. Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau punya makanan jangan pelit-pelit. Kita makan ya dia makan. Jangan enggak, yang jelek aja yang enggak saudara. Waktu engkau punya banyak bagi, iya kan? Supaya engkau menjadi saksi saudara. Waktu engkau menjadi saksi, kita tahu tentang Tuhan Yesus diberitakan. Kau gak usah suruh-suruh mereka memberitakan tentang itu, tapi dia akan beritakan karena kebaikan yang dia rasakan saudara. Jadi harus mengasihi ya. Jadi di sini di ayat ini saya sangat pas saya baca ini ada 3 pasal yang menekankan tentang ayat ini saudara, tentang mengutamakan cinta akan Tuhan itu ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Karena itu saudara, yuk kita beri jaga hati kita, amin, supaya kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Saya percaya di sini semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan ya. Ada beberapa mengapa sih kita harus mengasihi? Mengapa sih kita harus mengasihi? Mengapa kasih itu sangat penting? Saudara udah hafal semua kan tentang 2 roh? Hafal gak? 9 2 roh apa? Kasih, terus sabaran, terus Galatia, ayo baca Galatia 5 ayat 22. Nah, belum hafal berarti ya. 2 roh, ini 2 roh ini harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki 2 roh ini. Udah? Galatia 5 ayat 22. Nah, ini udah hafal harusnya ya. Galatia 5 ayat 22. Kasih itu ialah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesukaan, kemaluan, dan penguasaan. Kasih tempat yang tepat. Buah roh ini tidak disebut buah roh ya, jangan salah. Kadang-kadang ada orang bilang buah roh, enggak, buah roh. Jadi buah roh kita ini adalah dalam satu rangkaian yang sama, dalam satu ini harus ada semuanya ini 9 buah roh ini. Jadi di sini katakan kasih, sukacita. Jadi kalau yang kita yang memiliki kasih, kita akan memiliki ketaatan buah roh yang lainnya ini. Amin. Karena kasih itu adalah terutama saudara. Kalau saudara punya kasih saudara, mungkin saudara disakiti. Mungkin saudara difitnah, mungkin saudara sekarang tuh zamannya anak-anak muda sekarang dibully. Banyak yang nggak tahan saudara. Untungnya anak-anak zaman dulu tuh masih tahan, kalau dibully nggak terlalu. Sekarang ada yang sampai depresi bunuh diri itu karena dibully. Tapi kita tahu bahwa kasih itu menutupi banyak hal. Amin. Karena itu adalah terus kasihmu, tak satu dengan lain ya. Mengapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi adalah
dulu di Yohanes 15 ayat 12. Ya. Mengapa kita harus mengasihi? Karena itu adalah perintah Tuhan. Yuk baca ayat yang sama. 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yes. Amin. Amin. Jadi ini adalah perintah Tuhan, saudara. Kalau kita percaya Tuhan itu Raja kita, Tuhan itu adalah Allah kita, kita akan takut, saudara. Kita akan mengikuti perintahnya Dia. Saudara tahu kalau seorang raja ada prajurit di bawahnya, ya kan? Prajuritnya itu taat ya sama rajanya. Kita ini adalah anak-anak raja, anak-anaknya Tuhan. Kita mau taat akan perintah Tuhan. Di sini katakan kamu saling mengasihi. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau saudara merasakan Tuhan sudah mengasihi saudara, saya percaya tidak sulit untuk saudara mengasihi orang lain. Kalau saudara merasakan kasih Tuhan luar biasa dalam hidup saudara, saudara tidak akan sulit mengasihi orang lain. Kenapa? Karena saudara tahu, kalau saudara bisa ada hari ini, bisa sehat sampai hari ini, itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena apa Tuhan memberikan anak yang tunggal buat memberikan keselamatan buat kita? Karena Dia mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan tahu kita nggak mampu menebus dosa kita sendiri. Kita nggak mampu, saudara, walaupun saudara banyak uang, saudara banyak harta, saudara bisa membeli rumah sakit manapun untuk mengobati saudara. Tapi pada waktunya Tuhan panggil saudara, nggak ada yang bisa untuk menahannya saudara. Jadi nggak ada segala sesuatu yang kekal. Karena kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan keselamatan yang bagi kita. Amin. Di sini jadi kita harus menjalankan nggak mengasihi sesama kita? Harus, karena ini adalah perintah Tuhan untuk kita semua. Amin. Nah, mengapa juga kita harus mengasihi? Karena kita ini sahabatnya Tuhan. Amin. Saudara ngerasa nggak saudara sahabatnya Tuhan? Di lagu tadi katakan, Yesus dan apa? Yesus saulah sahabatnya. Jadi kalau sahabat itu dekat apa jauh? Dekat, saudara. Sahabat itu seringkali curhat nggak? Seringkali curhat. Pernah nggak saudara curhat sama Tuhan? Amin. Tuhan, hari ini aku kesel banget sama Tuhan. Aduh Tuhan, nggak apa-apa saudara, wajar. Masih ada daging, masih kesel, masih banyak apa? Aduh kayaknya nggak mampu, masih takut, khawatir. Itu wajar. Tapi jangan penuh dengan kekhawatiran, jangan penuh dengan ketakutan. Amin. Wajar hal itu ada, karena kita masih manusia, kita belum dewa dan kita belum Tuhan. Tapi kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Di sini mengapa kita harus mengasihi? Karena kita ini sahabatnya Tuhan. Karena Tuhan adalah orang yang mengasihi sesamanya, kita pun seorang sahabatnya harus sama seperti Dia. Amin. Di ayat kita baca di Yohanes 15 ayat 15, di sini dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengar dari Bapa. Amin. Tuhan tidak menganggap kita lagi ini hamba. Hamba itu tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya, ya kan? Banyak kan misalnya petugas ART kita nggak tahu apa yang kita kerjakan, gitu kan? Karena dia hanya seorang hamba. Tapi seorang sahabat dekat sekalipun itu akan tahu apa yang sedang kita gumuli, yang sedang kerjakan. Karena itu kalau kita menjadi sahabat, satu sama lain sahabat kita. Coba ingat saudara, kalau saudara pilih-pilih teman, bergaul boleh dengan siapa saja. Kalau di sini katakan sekali kan, bergaul boleh dengan siapa saja. Tapi kalau dekat, jangan dengan orang yang suka ngomongin kita. Kalau dia ngomongin kita dengan orang lain, suatu saat dia akan ngomongin, dia kan sekali ngomongin orang lain pada kita. Suatu saat dia akan ngomongin kita juga pada orang lain. Kamu jangan bergaul dengan orang tersebut. Bersahabat tuh harus dengan siapa saja kita bersahabat. Amin. Memupuk persahabatan dengan siapa saja. Seperti Tuhan katakan, kita adalah sahabatnya Tuhan. Seorang sahabat harus sama mirip-mirip dia.
Masa Tuhan tuh baik, masa kita nggak baik. Amin. Kita harus menjadi sahabat yang baik buat siapa. Ya. Di sini saya mau ada kesaksian sedikit semalam. Saya ini bukan kesaksian ini ya. Saya ada satu orang anak muda cerita ya, kesaksian tentang seorang anak muda. Seorang anak muda Kristen. Dia waktu itu habis acara gereja dengan keluarganya. Tapi pada waktu dia pulang bersama keluarganya dalam waktu baru pulang ibadah loh saudara. Ya, hati-hati anak-anak muda, kau jangan pernah depresi saudara. Saudara harus kuat karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Di sini anak muda ini lalu katakan pada orang tuanya, Pak saya mau pergi dulu ya, saya mau beli waffle. Tahu kan pasti anak sekarang waffle tahu kan? Ya, orang itu ya. Mau beli waffle dulu katanya gitu. Terus orang tuanya, oh ya udah. Tahu nggak orang tuanya masalahnya apa pada anak itu? Nggak tahu. Karena sekarang ini seringkali jarak antara orang tua dan anak itu agak jauh. Makanya kalau orang tua, ayo mulai dekat sama anak. Jadikan anak itu sahabat. Jangan lagi kita seperti zaman dulu saudara. Duduk, masuk. Kita seringkali kayak tentara gitu, ya kan? Perintah anak tuh kayak tentara gitu. Ayo, gitu. Jangan. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa seperti itu lagi. Kalau zaman kita dulu masih remaja mungkin bisa seperti itu. Tapi anak sekarang nggak bisa seperti itu saudara. Jadi kita harus jadikan dia sahabat. Nah, si anak ini ternyata waktu dia mau beli makanan, dia ternyata sedang mengalami depresi berat. Dan dalam dirinya dia pengen menghabisi hidupnya. Kayaknya udah gak ada jalan lagi gitu. Lalu si anak ini bilang, dalam kesendirian begitu kan saudara, maka dalam hati-hati jangan kesendirian. Jadi ada aja, makanya kalau kita lihat sering dengar berita banyak orang yang terjun dari lantai 5 bunuh diri. Padahal anak-anak hebat saudara. Anak mahasiswa universitas ini, anak mahasiswa universitas ini. Apakah dia tidak berpendidikan? Dia berpendidikan, dia ngerti. Tapi kenapa? Karena dia depresi saudara. Karena secara kejiwaannya dia tidak kuat menahan segala sesuatu yang menekan dia. Karena kita itu makanya kita sebagai orang tua kita harus jadi sahabat buat dia. Ya, di sini kata waktu anak ini pergi ke tempat waffle ya, penjual waffle itu, dia lihat dia pengen makan di situ sebenarnya. Sedang dia lagi termenung juga tentang memikirkan hal yang dia alami, depresi yang dia alami. Waktu dia mau ke tempat itu semuanya penuh. Semuanya penuh, banyak penuh. Jadi udah diisi ya, meja-meja kan kalau udah diisi orang lain kita nggak enak untuk makan, ya kan? Dia pikir udah deh, aku bungkus aja gitu. Tapi ada satu orang lagi duduk sendiri, lalu dia mendekati orang itu. Dia cuma katakan, Pak, boleh nggak aku duduk di sini? Oh silakan, kata papanya gitu ya. Akhirnya dia duduk di tempat itu dengan cowok juga ya, itu anak laki-laki, dan dia duduk dimakan di tempat itu. Waktu mereka makan, si bapak ini cerita, saya lagi kesel, saya lagi putus asa. Istri saya, jadi bapak ini yang cerita ke anak muda ini yang sedang depresi saudara. Istri saya mau menceraikan saya katanya. Dia mau bawa anak-anak saya. Beginilah katanya. Cinta itu tidak akan bertumbuh kalau tidak dari kedua belah pihak saling mencintai, saling mengasihi. Jadi dalam rumah tangga itu cinta itu tidak akan bertumbuh kalau tidak dua belah pihak saling membangun cinta itu, saling mengasihi, saling mencintai. Lalu entah kenapa si anak muda ini dia langsung teringat Tuhan tuh kayak ngingetin dia dari masa lalu kecilnya. Waktu dia mulai sekolah minggu, waktu dia mulai remaja, bagaimana dia tuh sering dengar firman Tuhan. Dia sering mendengar, mungkin papa mamanya juga ya sering mendengar, sering memberitakan tentang firman Tuhan kepadanya. Lalu dia teringat, oh iya, bagaimana cinta dia bisa bertumbuh kepada Tuhan kalau dia tidak mencintai Tuhan sungguh-sungguh saudara. Akhirnya dia balik ke mobil, dia nangis sama Tuhan. Waktu dia nangis di mobil itu, dia katakan, Tuhan, andaikan Tuhan angkat depresi aku tidak akan jadi bunuh diri. Dia bilang begitu saudara. Ini kejadian nyata tuh. Lalu si anak ini setelah dia berdoa seperti itu, gak lama dia merasa kelegaan saudara, merasa sukacita, dan akhirnya sekarang dia menjadi hamba Tuhan saudara. Saudara tahu, kadang-kadang kita merasa kita tidak bisa, kita depresi, kita kayak nggak ada bisa apa-apa lagi. Tapi karena engkau tidak melihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Tapi kalau kau lihat kasih Tuhan dalam hidupmu, bagaimana Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita.
kita akan tumbuh cinta kita sama Tuhan. Dan itu yang menguatkan kita, saudara. Itu yang menguatkan kita, menjadikan kita kuat. Karena kita ini sahabatnya Tuhan. Karena itu jangan jauh, saudara, daripada Tuhan. Ikuti persekutuan ibadah yang ada. Ikuti dalam doa. Baca firman Tuhan setiap hari. Biar kita menjadi sahabatnya Tuhan. Seorang sahabat itu pasti suka membaca surat cintanya Tuhan. Amin. Kita pasti suka membaca firman Tuhan karena kita sahabatnya Tuhan, ya saudara. Kita baca satu ayat, itu 1 Korintus 8. 1 Korintus 8. Ayat 3. Nah, inilah satu ayat yang menguatkan kita semua. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Tuhan akan mengenal kita lebih dekat. Tuhan akan tahu siapa kita kalau kita mengasihi Dia. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan tahu segala problem yang kita hadapi, tekanan hidup yang kita hadapi kalau kita mengasihi Tuhan. Amin. Ayo kita belajar mengasihi Tuhan lebih lagi, ya. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan sudah memilih kita. Amin. Kita baca ayatnya di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Ya, di ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Yuk baca sama-sama nih ayat ini, sangat luar biasa, saudara. 2, 3. Bukan kamu yang memilih, tetapi dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang dalam namaku diberikannya. Amin, saudara, ya. Di sini katakan bukan kamu yang memilih aku. Jadi bukannya kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sudah memilih kita dari semula. Kalau saudara ada di sini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, mungkin latar belakangmu dulu mungkin bukan orang Kristen, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah pilih saudara, saudara akan berbuah. Amin. Amin. Di sini dikatakan bahwa kamu akan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jangan pernah tergoncang karena keadaan ekonomi kau terguncang, karena keadaan kondisimu kau terguncang. Pindahlah keyakinan yang lain. Tapi kalau engkau percaya Yesus, tetap Yesus selama-lamanya Yesus. Amin. Di sini ada kata tetap, supaya apa yang kamu minta dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Saudara pernah nggak meminta sesuatu yang saudara pikir mustahil banget itu buat saudara? Saya kalau pengalaman hidup saya tuh banyak banget yang mustahil buat saya, dan Tuhan sudah jawab semuanya, saudara. Ya saudara. Di sini dikatakan tadi yang anak tadi itu, kenapa dia sampai sekarang menjadi hamba Tuhan? Waktu dia merasakan hadirat Tuhan yang dia rasakan dan depresi yang dia rasakan, dia langsung katakan gini, aku tidak jadi mencabut nyawaku, tetapi aku serahkan nyawaku kepada Tuhan. Amin. Waktu kita menghadapi itu, saudara, waktu kita menang, yuk kita berikrar pada Tuhan sungguh-sungguh. Waktu Tuhan tolong kamu juga jangan ini sampai kita kadang-kadang suka pungkiri, saudara. Oh Tuhan, seandainya aku dapat berkat, aku akan memberikannya kepadamu Tuhan. Tapi pada waktu dapat berkat kita sedang lupa, iya kan? Suka lupa, saudaranya. Tapi pada waktu terjanji harus kita genapi. Kenapa? Waktu kalau kita mengasihi, saudara, ada satu kemarin saya ikut MDPJ di Sentul, saudara. Ada satu yang tentang tentang pemaparan tentang Alkitab, tentang memberi persembahan yang terbaik dan persepuluhan. Di situ dikatakan kita bisa memberi, ya kan, kepada yang tidak kita kita dapat memberkati kepada orang yang tidak, kita dapat memberi kepada orang yang tidak kita kasihi. Tapi kita pasti mengasihi kepada tapi siapa yang kita kasih pasti kita akan memberi. Siapa yang kita kasih pasti kita akan memberi. Jadi kita bisa memberi kepada siapa saja yang tidak kita kasihi. Ya kan? Bisa nggak kita memberi kepada pengamen, kepada
meminta-minta gitu kan, itu kita bisa memberi bisa aja. Tapi pada siapa kita mengasihi, kita pasti tidak sayang untuk memberi. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti mau memberi apa saja, ya enggak? Apalagi yang baru masih pacaran tuh, ya kan? Kayaknya udah gak ada waktu buat orang lain, buat pacarnya dong gitu ya. Karena masih baru, masih mengasihi. Jadi kita pasti siapa yang mengasihi pasti mau memberi. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, pasti kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa hari-hari ini saudara, kita dilatih untuk saling sabar, selalu mengasihi. Karena dunia membuat kita jauh untuk mengasihi. Tapi kita percaya di dalam Yesus itu perintah Tuhan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah Tuhan saudara. Jangan pernah saudara langgar. Karena itu saudara belajar untuk saling mengasihi. Orang yang mengasihi tidak akan keluar kata-kata kasar. Orang yang mengasihi akan penuh dengan maaf dan pengampunan. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia di Rayon 3 Kamis sebagai pengerja, kita dihimbau ya, bukan nanti kalau bilang diwajibkan nanti berat ya saudara. Dihimbau, ini kesaksian saya pribadi ya saudara, sebelum saya tutup firman Tuhan, untuk memberikan persembahan sulung. Persembahan sulung adalah persembahan yang kami berikan semua penghasilan kami di bulan Januari. Waktu saya bilang ke suami, gimana nih? Kita mau persembahan sulung. Oh yaudah kasih aja. Saudara tahu, itu sudah kami lakukan beberapa tahun. Dan itu Tuhan nyatakan, bukan kami makin berkekurangan, tapi kami makin berkelimpahan. Saudara tahu, waktu minggu pertama di bulan Februari saya memberikan persembahan sulung. Dan saya nggak pernah berpikir, oh nanti dapat berkali 1.100 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, enggak. Tapi Tuhan genapi kepada anak-anak. Yang sini kan dikatakan tadi kan ayat 3 di sini dikatakan Tuhan akan memberikannya ya. Di sini kan apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, di sini dikatakan bahwa waktu itu saya memberikan persembahan sulung, ya udah kasih aja karena udah biasa juga, jadi nggak terlalu berat buat kami. Tapi saudara tahu, last minute di tanggal 28 kemarin Tuhan berkati kami lebih dari kami yang persembahkan saudara. Oh saudara, itu waktu saya bicara dengan suami saya, oh Tuhan itu dahsyat. Maka saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, jangan tanggung-tanggung saudara. Kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bu, gimana Bu? Kalau saudara belum bisa misalnya persembahan sulung, nggak bisa Bu, berat banget. Saudara tahu nggak bagaimana kita mentaati kita tentang persepuluhan? Nanti akan dibahas di minggu kedua tentang persepuluhan saudara. Saya akan bahas sedikit. Kadang-kadang kita nih wanita bingung, ibu rumah tangga, gimana Bu masih persepuluhan? Orang saya nggak punya gaji, saya nggak punya penghasilan. Saudara tahu, waktu saudara dikasih uang belanja mungkin sama suami saudara, kasih 50.000, saudara bisa sisihkan 5.000 buat perpuluhan. Saya nggak bilang besar kecilnya ya saudara, tapi melatih ketakutan saudara. Itu saya lakukan dari dulu, sewaktu saya masih ini ya saudara, waktu saya nggak kerja, saya lakukan itu. Jadi saya punya amplop sendiri yang saya sisihkan untuk perpuluhan. Waktu itu sebenarnya saya dagang kue nastar dulu ya Tuhan, saya dagang. Saya hitungin modal saya berapa, saya jual dapat berapa, untungnya 100.000. Ya saya sisihkan 10.000, 10%-nya dalam amplop. Nanti untuk awal bulan saya bawa ke rumah Tuhan. Saudara tahu, Tuhan gak lihat besar kecilnya persembahan. Tuhan gak lihat kamu ngasih besar 10 juta, wah gede ya, dia diberkati. Enggak saudara. Kalau engkau ngasih 10 juta, engkau memberitakan kemana-mana, sama aja gak ada berkatnya. Tapi pada waktu engkau memberi dengan tulus, dengan ketulusan hati, dengan sukacita dan sukacita, Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara, ini kuncinya saudara, taat dan setia. Dan saya mau memberikan bagi kamu jemaat di sini Pak ini. Bukan kami mau memberi, maksudnya gini, itu kan perpuluhan lagi. Banyak sekali diplesetkan saudara ya, di YouTube, di mana tentang persepuluhan saudara. Kita nggak minta persepuluhanmu besar, tapi engkau taatan kepada Tuhan. Amin. Yuk belajar kita memberi. Kalau saya cuma ngasih 2.000, orang dapatnya cuma 200.000, nggak apa-apa. Tapi kau percaya, tinggal pelajaran dibukakan Tuhan. Amin. Saudara baca di Malaiki 3 saudara. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak akan tidak mengenapi janjinya. Amin.
kita harus memberi dengan ketaatan kita pada Tuhan dengan sukarela dan sukacita, nggak boleh dipaksakan. Belajar saudara, belajar melatih itu. Saya seperti sekarang saudara, kalau dulu saya mungkin di pergumulan saya lalu masih kecil, saya hidup bersama mama papa saya gitu ya. Saya tidak, kalau lihat orang sekarang lihat saya, ibu nggak pernah merasa susah sih, katanya enak. Saudara tahu, saya pernah jualan baju bekas saudara, umur masih 7 tahun atau 8 tahun untuk makan. Tapi saya merasa saya bersyukur saudara. Hari ini kalau saya bayangin kehidupan masa lalu saya waktu saya masih kecil, tapi saya melihat Tuhan di situ. Bagaimana mama saya menuntun saya untuk tetap ikut Tuhan, tetap percaya Tuhan. Saya tidak akan pernah goyah. Makanya dari saya zaman sekolah, saya mulai puber gitu kan, bergaya dengan colong. Saya lalu berprinsip, saya tidak akan memilih pasangan kalau tidak percaya Tuhan. Karena yang saudara, kekuatan kita kadang-kadang di balik penindasan, di balik penderitaan, itu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara udah kenal Tuhan. Makanya saya mau melayani sekarang seperti ini, bukan karena omongan orang, bukan karena suruhan orang, tapi karena saya merasakan kasih Tuhan buat saya. Karena Tuhan mengasihi hidup saya dari saya masih kecil sampai saya sekarang sudah berumah tangga. Itu karena kasih Tuhan buat saya. Jadi saudara, kalau saudara sudah kenal Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pelayanan itu hanya ucapan syukur, gak ada apa-apanya saudara. Pelayanan itu hanya ucapan syukur. Ucapan syukur untuk kita sama Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Puji Tuhan, biar firman Tuhan yang memberkati kita semua, biar kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita boleh saling mengasihi. Amin. Yuk saya undang Bapak Rasul. Haleluya Tuhan. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Come on.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menatapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sayang daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Lalu Iya, puji nama Tuhan. Ternyata di belakang ada konsumsi sebelum pulang. Nanti ada sarapan dulu. Sebelum sarapan kita mau sama-sama berdoa dulu. Boleh bangkit berdiri sebentar, kita mau sama-sama berdoa. Haleluya. Bapak ucap syukur buat berkat-Mu, buat berkat firman Tuhan, berkat sukacita yang berlimpah-limpah pagi ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau nikmati makanan, kami nikmati Tuhan, berkati, sucikan dan kuduskan, berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan Tuhan, biar berkat-Mu berlimpah-limpah. Kami mau nikmati makanan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan, boleh ada. Selamat hari Minggu.